Oke, pada tutorial yang lalu kita sudah bisa membuat halaman untuk menampilkan dan juga untuk menginput suatu data. Bisa di sini bangun, di sini minimnya sembarang ya, di sini alamatnya juga sembarang misalnya. Oke, kemudian saya save, di sini simpan, masuk ke sini ya. Nah, sekarang kita akan membuat bagian kedua yaitu bagian edit. Oke. Untuk membuat bagian edit, pertama kita siapkan dulu bagian tampilannya dulu. Bagian view-nya kita lihat di bagian pada view tampilkan. Kita tambahkan kolom di sini misalnya ya. Tambahkan kolom untuk melakukan edit. Oke. Di sini ada kolom baru. Jadi kita kasih link ya. Nah, di sini linknya adalah edit. Kemudian saya save. Nah, di sini akan muncul link untuk melakukan edit. Nah, ketika diklik nanti dia akan masuk ke dalam suatu form. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada edit? Edit itu sebenarnya sama dengan insert. Perbedaannya apa? Ketika edit, data itu sudah ada. Artinya nama ada, NIM ada, alamat ada. Dan yang paling penting ketika kita melakukan edit adalah ID sudah ada. ID di sini digunakan untuk membedakan antara satu objek dengan objek yang lain. Jadi framework itu akan membaca apakah objek tersebut memiliki ID yang sama dengan yang ada di dalam data atau ID yang berbeda. Jika ID-nya sama, maka akan terjadi proses yang namanya update. Tapi jika belum ada ID tersebut pada data, maka dia akan melakukan yang namanya insert. Jadi yang kita perlukan sebenarnya adalah kita perlu mengcopy halaman insert ini, kemudian kita isi dengan suatu value. Value-nya dari mana? Value dari objek-objek yang kita pilih untuk kita lakukan edit. Nah, artinya ketika klik edit, kita akan kirimkan sebuah objek untuk dilakukan perubahan ya. Nah, di sini kita coba buat di dalam control application ya. Kita buat di sini, kita buat public static void edit. Parameternya adalah ID. Nah, di sini artinya apa? Ketika kita panggil action edit, kita juga menyertakan ID dari objeknya. Kenapa kita harus sertakan ID dari objeknya? Karena objek itu tadi, seperti pada video sebelumnya, dibedakan berdasarkan ID-nya. Jadi kita perlu tahu dia ID yang mana untuk dapat melakukan pengeditan. Nah, di sini di halaman tampilkan bisa kita modifikasi di sini jadi add application titik edit dalam kurung x titik id. Mengapa di sini ada x titik id? Karena x sendiri adalah nama lain dari daftar. Daftar adalah list dari objek-objek mahasiswa yang ada di situ. Jadi application edit di sini maksudnya adalah kita akan memanggil action edit dengan parameternya adalah ID dari objek tersebut. Ya. Kita panggil di sini, kita kirimkan ID-nya ke dalam action namanya edit di sini. Diterima di sini ID-nya. Nah, ID itu digunakan untuk apa? Kita gunakan untuk mencari objek tersebut di dalam kelas mahasiswa. Jadi di sini kita mahasiswa find. Nah, kita gunakan query dari CPA ya, dari objeknya kita pakai di sini ID sama dengan tanda tanya. Artinya apa? Dari kelas mahasiswa kita akan mencari model-model yang mempunyai ID seperti tanda tanya ini. Tanda tanya ini adalah suatu parameter, kita ganti dengan ID. Jadi dia akan memilih dari kelas mahasiswa ya, objek-objek yang ID-nya sama dengan ID yang dimasukkan oleh orang melalui action ini. Kemudian di sini kita panggil bisa first, bisa fetch. Perbedaannya apa di sini? First itu adalah kita akan mengambil sebuah objek, sedangkan fetch itu akan mengambil lebih dari satu objek. Misal kita melakukan pencarian berdasarkan nama, tentu akan hasilnya banyak objek. Tapi kalau kita melakukan pencarian berdasarkan ID, hasilnya pasti hanya satu objek. Ya, kalau hasilnya satu objek, kita pakai first. Dia akan menghasilkan objek mahasiswa, maka perlu kita tampung di dalam suatu objek mahasiswa. Mahasiswa misalnya Z. Mahasiswa find
berdasarkan ID-nya first. Jadi di sini Z akan berisi mahasiswa yang memiliki ID ini. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu kita render saja mahasiswa yang sudah ditemukan tadi ke halaman edit. Jadi kita buat di dalam application halaman baru, kita kasih nama halamannya adalah edit.html. Kita lihat halaman edit. Nah, halaman edit ini sebenarnya memiliki prinsip yang sama dengan halaman baru. Tadi perbedaannya apa tadi? Semua isi dari halaman baru sudah ada isinya. Ya. Jadi kita copy saja yang dari halaman baru, kita paste di sini. Kemudian di sini kita tambahkan value. Nah, value-nya dari mana? Value-nya berasal dari ini. Ketika kita edit, dia merender Z. Berarti di sini value-nya adalah Z titik apa? Nama. Kemudian ada Z titik name. Kemudian ada Z titik alamat. Nah, yang lainnya itu prinsipnya masih sama, jadi dia akan memanggil method atau action namanya simpan dan dikirimkan objek namanya mahasiswaku. Mahasiswaku isinya ada nama, name, dan alamat. Nah, cuma perbedaannya dengan bagian yang penulisan baru, di penulisan baru itu value-nya itu masih kosong. Di sini value-nya kita isi berasal dari ini, dari edit yang waktu kita melakukan pencarian objek mahasiswa tadi. Nah, setelah itu jangan lupa bagian ID juga sama, kita kasih value sama dengan ya, Z titik ID. Kenapa kita perlu melakukan ini? Karena jika ID-nya tidak kita isi dengan value, maka ID-nya kosong. Kalau ID kosong, dia akan dibuatkan ID baru. Jika dibuatkan ID baru, maka dia akan dianggap objek baru. Kalau dianggap objek baru, dia akan tersimpan sebagai record baru, bukan sebagai updatean. Saya save saja ini. Kemudian bisa saya coba. Saya refresh dulu. Oke. Saya coba edit yang satu. TP. Nah. Oh, ini belum muncul. Kenapa belum muncul? Oh, ini tidak bisa seperti ini. Harus ada apa? Dolar, kurung kurawal. Dolar, kurung kurawal. Dolar, kurung kurawal. Maaf ya, ini ada yang kurang. Sini kasih kurung kurawal. Oke, saya simpan. Saya refresh. Nah, muncul di sini TP. Kalau saya edit Jupe ya di sini munculnya Jupe. Kalau saya edit bangunnya munculnya bangun. Oke, saya edit DP saja. Nah, sini saya ganti jadi Dewi Persik. Saya simpan. Nah, record pertama akan berubah menjadi Dewi Persik. Saya edit Jupe. Jadi Julia Perez. Saya simpan lagi. Record kedua menjadi Julia Perez. Ya. Kita cuma menambahkan satu buah action yaitu edit, sedangkan action simpan itu masih sama. Oke, action simpan masih sama. Nah, kita akan coba jika di dalam halaman edit tadi kita tidak kasih value untuk ID-nya, ya. Jadi tidak kita kasih value untuk ID-nya, maka ketika saya edit bangun, saya tambahkan bangun X. Ya. Kita simpan, dia akan menjadi dua buah record yang berbeda karena dia akan membacanya sebagai dua ID yang berbeda. Tapi ketika kita tambahkan di sini value-nya, nah, ketika saya edit ini, maka ketika saya simpan yang teredit hanya ini, dia tidak membuat record baru. Oke, sampai sini bisa dicoba dulu untuk edit dari suatu objek. Nanti di video selanjutnya adalah penghapusan dari suatu objek.